Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita sudah sampai pada bab 2. Kita melanjutkan bab 2. Sebelum kita mulai ke pelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita simak beberapa slide berikut ini, yaitu tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan perubahan, yaitu di Madinah, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Melalui model pembelajaran jarak jauh ini, tujuannya diharapkan peserta didik mampu menjelaskan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Berikut ini kami sampaikan sedikit cerita tentang proses hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Islam waktu itu sudah mulai menyebar luas. Para musyrikin maka mulai susah mendengar berita kaum muslimin maka yang sudah banyak meninggalkan Mekah untuk menuju Yatsrib atau Madinah. Mereka khawatir ajaran Nabi Muhammad akan semakin meluas dan di sana kekuatan Islam akan bertambah kuat. Pada akhirnya akan menyerang kekuatan orang kafir yang ada di Mekah. Para pemuka suku Quraisy berkumpul di Darul Najah untuk membalas strategi pencapaian Nabi Muhammad SAW agar gagal meninggalkan Mekah atau gagal melaksanakan hijrah. Akhirnya diputuskan sebuah keputusan bulat untuk mengeksekusi Nabi Muhammad. Ini adalah foto ilustrasi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mengajukan posisi tempat tidurnya. Nabi meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa dengan Ali bin Abi Thalib. Tapi dini hari sebelum Nabi Muhammad meninggalkan rumah, para pemuda Quraisy dengan pedang terhunus telah menyiapkan sekeliling rumah Nabi Muhammad dan siap untuk membunuhnya jika keluar meninggalkan rumah. Pada saat itulah turun Jibril membawakan wahyu, dan kami adakan dinding di hadapan mereka dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup penglihatan mereka dan sekali-kali mereka tidaklah dapat melihat. Surat Yasin ayat 9. Nabi Muhammad SAW membaca wahyu itu sembari menunjukkan ke arah luar rumah. Dengan izin Allah, sekelompok pemuda kafir musyrik itu dibuat kantuk berat dan tertidur pulas menjelang petang. Nabi melangkah meninggalkan rumah beliau dengan tenang. Setelah terbangun, mereka segera memasuki rumah Nabi. Namun tidak lagi mendapati Nabi kecuali hanya ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sedang berbaring di kasur menggantikan posisi Nabi. Misi pemuda Quraisy tersebut membunuh Nabi berakhir dengan gagal total. Sejak siang hari itu, hari Senin, Nabi Muhammad mulai hijrah meninggalkan kota Mekah. Langkah pertama beliau menuju ke rumah Abu Bakar bin Siddiq dengan cara menyamar. Sesampai di sana, Abu Bakar sudah siap menunggu dengan seekor unta dan perbekalan seadanya. Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta menuju Yatsrib yang akan ditempuh sekitar 480 km atau biasa dilakukan dengan kendaraan unta selama 10 hari. Di dalam rumah Abu Bakar, Nabi SAW mengatur strategi hijrah agar dapat mengelabui orang kafir yang pasti akan melakukan pengejaran hingga ke Yatsrib. Nabi memutuskan memutar haluan mengambil jalur berlainan ke arah selatan menuju Yaman. Sedangkan untuk menuju ke Yatsrib seharusnya ke arah utara dengan cara bersembunyi dahulu di Gua Sur beberapa hari. Abu Bakar sebagai intelijen mencari informasi tentang pergerakan suatu Quraisy yang melaporkan setiap malam ke Gua Sur. Sedangkan putrinya Asma bin Abu Bakar bertugas sebagai pemasak makanan susu dan daging setiap hari selama persembunyian.
Pemuda kafir Quraisy sempat melakukan penyisiran hingga Gua Sur. Allah pun menyelamatkan mereka berdua dengan memerintahkan sepasang burung merpati bersarang di mulut gua serta sarang laba-laba yang mengindikasikan bahwa gua tersebut sudah lama belum pernah dimasuki seorang pun, sehingga kafir Quraisy yang dipimpin Umayyah bin Khalaf batal memasuki gua tersebut. Di hari ketiga Nabi SAW, Abu Bakar beserta Abdullah Ar-Raqqayyat mulai melakukan perjalanan hijrah dengan menggunakan seekor unta dengan rute memutar berbalik arah tujuan menuju Yaman. Di kota Makkah, kafir Quraisy yang gagal menemukan jejak Nabi Muhammad SAW mengadakan sayembara yang diumumkan di pasar Uqas dan Ka'bah bahwa siapa saja yang berhasil menangkap Muhammad, baik dalam keadaan hidup atau mati, ia akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Seorang kafir Quraisy bernama Suraqah bin Malik al-Mudlaji tertarik dengan hadiah sayembara itu. Dia segera memacu kudanya untuk melakukan penyisiran sekaligus pengejaran hijrahnya Nabi Muhammad. Dengan pedang terhunus, dia memacu kudanya dengan penuh semangat. Namun beberapa kali kudanya jatuh terjungkal. Suraqah yang berniat membunuh Nabi terjatuh hingga ditolong oleh Nabi SAW. Suraqah menyadari kesalahannya. Dia meminta diampuni dan menyatakan masuk Islam. Pada hari ketiga, hari Kamis, tibalah Nabi Muhammad di desa Quba. Selama beberapa hari di sana, Nabi sempat mendirikan sebuah masjid. Itulah masjid pertama kali yang dibangun dalam sejarah Islam. Sampai hari ini dikenal dengan Masjid Quba. Di sini pula lah Nabi menerima keislaman Salman Al-Farisi, seorang pemeluk agama Kristen yang berasal dari Persia. Selama 4 hari di Quba, Nabi dan para sahabat melanjutkan perjalanan memasuki kota Yasrib. Perjalanan hijrah Nabi berlangsung selama 14 hari, meski biasanya sudah bisa disampai dalam waktu perjalanan 10 hari. Disebabkan Nabi bertahan di Gua Sur selama 3 hari. Para penduduk Madinah selalu menunggu kedatangan Nabi SAW di sebuah tempat bernama Harrah, di sebuah perbukitan batu hitam yang memungkinkan bisa melihat rombongan Nabi dari kejauhan. Tepat pada hari Senin 16 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 20 September 622 Masehi, disambut sukacita oleh segenap penduduk Yasrib dengan sambutan tabuhan gendang rebana disertai syair Thala al-Badru alaina. Nabi SAW memasuki kota Yasrib. Kedatangan Rasulullah SAW di Yasrib diperebutkan oleh penduduk kaum muslimin. Mereka berebut menarik tali kekang unta beliau untuk mengajak Rasulullah bertempat tinggal di rumah mereka. Namun Rasulullah meminta biarlah untanya sendiri yang menentukan di mana beliau bertempat tinggal. Unta yang ditunggangi oleh Rasulullah akhirnya berhenti di pekarangan rumah Abu Ayyub al-Ansari. Di sanalah Rasulullah memulai bertempat tinggal. Beberapa bulan sebelum akhirnya beliau membangun Masjid Nabawi dan beberapa kamar untuk beliau tinggali di atas sebuah tanah yang dibeli dari kakak beradik yatim piatu di Yasrib tersebut. Lama kemudian Rasulullah mengubah nama Yasrib menjadi nama baru, yaitu Madinah Al-Munawwarah, yang artinya kota baru yang bersinar. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab menjadikan peristiwa hijrah pada tahun 622 Hijriah atau bertepatan 20 September 622 Masehi sebagai momentum awal tahun baru Islam, yaitu 1 Hijriah dalam penanggalan umat Islam hingga hari ini.
Setelah kalian menyimak beberapa slide cerita tadi, sekarang coba kalian jawab dua pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, di manakah Nabi Muhammad mendirikan masjid yang pertama kali dalam sejarah Islam? Dan apa nama masjid tersebut? Yang kedua, masyarakat Madinah menyambut kedatangan Nabi dengan senang dan sukacita dan diiringi dengan sholawat badar. Tuliskan sholawat badar yang dipakai masyarakat Madinah untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tulis dengan lengkap. Kalian bisa membuka kitab berjanji, ya. Sekian dari saya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selamat belajar. Tetap jaga kesehatan dengan rajin cuci tangan dan tetap menggunakan protokol kesehatan. Keluar rumah tetap menggunakan masker. Semoga kita semuanya aman dan sehat dari Corona atau COVID-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.